Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 9A sampai 9F. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat yang diberi kana. Ya, kita lihat di sini lafal kana dan kata yang terbentuk dari kana ada kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntum, dan seterusnya. Kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, apabila ada sebuah kalimat diberi kana dan kata yang tersusun dari kana, maka akan mengalami beberapa perubahan bentuk atau perubahan akhir kata. Perhatikan kata yang berwarna merah. Saya bacakan dulu, ini contoh kalimat asalnya. Abi tabibun fi mustasfal Madinah. Ayahku seorang dokter di rumah sakit kota. Kata yang kedua, ana jalisun amamal fasli. Ana, saya, jalisun, duduk, amamal fasli, di depan kelas. Contoh yang ketiga, at-talamidzu dzahibuna ilal madrasati bisayyarati. Para murid pergi ke sekolah dengan kendaraan. Kata yang berwarna merah ini berkedudukan sebagai predikat atau sebagai khobar. Abi tabibun. Abi ini adalah mubtada atau subjek, tabibun adalah khobar atau predikat. Kemudian ana jalisun. Ana ini subjek, jalisun predikat atau khobar. Kemudian pada contoh yang ketiga, at-talamidu para murid, dzahibuna pergi, at-talamidu ini adalah mubtada atau subjek, dzahibuna pergi ini adalah sebagai predikat. Nah, apabila kalimat ini kita taruh lafal kana, ya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan. Asalnya abi tabibun. Perhatikan pada lafal yang berwarna merah perubahannya. Setelah diberi kana menjadi kana abi tabiban. Kana abi tabiban. Ya. Adalah, ya, ayahku seorang dokter. Kana abi tabiban. Apa perubahannya? Asalnya abi tabibun diberi kana menjadi kana abi tabiban. Ya, paham ya? Saya ulangi. Asalnya abi tabibun menjadi kana abi tabiban fi mustashfal Madinah. Adalah ayahku seorang dokter di rumah sakit kota. Ya. Kemudian pada contoh yang kedua, asalnya ana jalisun, ya. Nah, di sini ada sedikit perubahan pada kata kana, tidak menjadi kana ana, tapi kana ana kalau digabungkan jadi kuntu. Ini jadi kana, karena ini berbentuk domir, ya, karena ana sapinya berbentuk domir, maka di sini kita perlu melakukan perubahan fiilnya dari kana, kana, kanu, dan seterusnya pada domir ana
maka di situ perubahannya adalah kuntu. Kalau dhamir huwa itu kana atau kana huwa, ya. Kalau huma kana, kana dipanjangkan, kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntu. Nah, ini pada dhamir ana menjadi kuntu. Tu jalisan, asalnya jalisun menjadi jalisan. Kuntu jalisan. Jadi tu itu asalnya adalah ana, berubah menjadi tu. Jelas ya. Jadi ini khusus subjek yang berbentuk dhamir, maka dirubah ya, dhamirnya disesuaikan dengan kana. Ya, bukan kana ana tapi menjadi kuntu. Ya, dirubah mengikuti perubahan fi'il madhi. Kuntu jalisan amamal fasli. Aku duduk ya di depan kelas. Adalah aku yang duduk di depan kelas. Maksudnya begitu terjemahnya. Aku adalah yang duduk di depan kelas. Sekarang pada contoh yang ketiga, asalnya at-talamidu dzahibuna, ya, asalnya diawali dengan huruf wawu dan nun. Kita lihat lagi contohnya, at-talamidu dzahibuna, ya, diakhiri dengan wawu dan nun. Kalau diberi kana menjadi kanat talamidu dzahibina, wawu nunnya diganti dengan ya dan nun. Ilal madrasah bisayarah, ya, adalah para siswa, para murid pergi ke sekolah dengan kendaraan. Ya, demikian penjelasan singkat tentang fungsi kana, ya, fungsi kana yang menyebabkan khobarnya yang asalnya khobar mubtada yang merah itu asalnya jadi khobar yang mubtada dibaca rafa, setelah diberi kana menjadi khobarnya kana dibaca nasab. Ya, sekarang di yang merah itu tidak menjadi khobarnya mubtada lagi tapi menjadi khobarnya kana. Nah, khobarnya kana tidak dibaca rafa tapi dibaca nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya dengan fathah atau dengan ya dan nun. Ya. Yang dengan fathah pada contoh yang pertama dan yang kedua, kemudian pada contoh yang ketiga adalah dengan ya dan nun. Itu tanda nasabnya. Ya. Tanda rafanya ini sebelumnya. Untuk contoh satu kedua, tanda rafanya dengan dhammah. Kemudian tanda rafa pada tanda ketiga adalah dengan wawu dan nun. Nah, demikian anakku semua. Berikutnya kita lihat latihan yang nanti bisa kalian kerjakan. Ini bisa di screenshot ya supaya bisa dikerjakan di buku. Nah, silakan nih latihannya bisa di screenshot. Kita akan coba beberapa nomor, nanti seterusnya kalian pikir sendiri ya. Contoh sini, Amir Roisun lilajnatil hafli bidzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ulangi, Amir Roisun lilajnatil hafli dan seterusnya. Yang jadi pokok bahasan adalah amirun roisun. Amir itu ketua lilajnatil hafli, panitia upacara. Amir sebagai mubtada atau subjek, roisun sebagai predikat. Kalau kita ditaruh kana, maka menjadi bagaimana coba? Kana amirun. Nah, ini roisun kita rubah menjadi roisan, ya.
sinnya dikasih alif, harokatnya menjadi fathah tanwin. Kana amirun roisan lilajnatil hafli dan seterusnya. Sama ya, gampang sekali. Kemudian contoh yang kedua, at-tilmidu mahirun wa nasyitun. Murid itu mahir dan rajin, pandai dan rajin. Siswa itu atau murid itu rajin dan pandai. Jadi khobarnya ada mahir dan nasyid. Mahir wa nasyid adalah khobarnya. Maka bagaimana kalau diberikan nama menjadi kanat talamidu mahiron wa nasyiton. Mahiron wa nasyiton. Gitu. Ya, satu lagi yang ketiga, al muwadzafun raji'una minal idarah. Al muwadzafun, para pegawai itu, raji'una, kembali. Nah, ini berbentuk jamak ya, berbentuk jamak. Khobarnya adalah raji'un, kembali. Maka menjadi, kalau diberikan menjadi kanal muwadzafun, kanal muwadzafuna raji'una, jamaknya, jamak nasabnya menjadi raji'ina, wawunya diganti ya, raji'ina minal idarati masyian, dan seterusnya ya. Dan seterusnya silakan kalian kerjakan ya. Saya berikan ini sebenarnya tidak perlu tahu artinya juga bisa dititeni ya. Al-mudarrisu qadimun, Pak Guru qadimun, datang. At-talamidu nasyitun, para siswa rajin. Muhammad mujtahidun, Muhammad itu giat ya. Al-faslu kabirun mawasi'un ya. Ini ada dua khabarnya. Kelas itu besar dan luas. Nomor 8, at-tilmidatu nasyitatun fi mudzakkar durusiha. Siswi itu rajin di dalam mempelajari pelajarannya. At-talamidu raqibuna, para siswa itu raqibun. Nah, ini jamak, ada wawu nun. Raqibun kalau dijadikan nasab menjadi bagaimana? Ya. Raqibuna as-sayyarah, para siswa naik kendaraan fi dhahabi ila madrasah, dalam pergi ke sekolah. Yang terakhir yang ke-10, as-sayyid Ahmad tajirun mujiddun min Jakarta. As-sayyid Ahmad, ini satu rangkaian ya, Pak Ahmad tajirun, ini khabarnya tajirun. Pak Ahmad itu Sayyid Ahmad, Pak Ahmad itu jadi subjek, kemudian khabarnya adalah tajirun. Tajirun mujtahidun ya. Dari apa yang terjadi perubahannya kata tajirun, mujtahidun karena menjadi sifat, dia akan mengikuti yang disifati. Karena di sini yang disifati tajirun, maka menjadi mujidun. Kalau nanti yang ini dirubah jadi nasab, maka menjadi tajirun mujidan. Nah, itu kira-kira. Nah, anak semua, silakan dikerjakan supaya menunjukkan apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum. Ya. Kalau masih ada kesulitan, silakan nanti bisa ditanyakan kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu saja yang kalian kerjakan ya. Untuk berikutnya ini silakan kalian sebagai tambahan aja kalau yang bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting bagian ini aja, 1 sampai 10 ini kalian kerjakan ya. Demikian, selamat mengerjakan, semoga kalian semua dalam keadaan baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.